Shalom jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, kita sama-sama menikmati liburan bersama dengan keluarga. Kita boleh saling berbagi. Mungkin lama kita gak pernah ketemu dengan saudara-saudara kita. Ini momen yang indah, kita bisa berkumpul dalam kasih bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Pagi hari ini mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan selalu ada buat kami. Di setiap musim yang kami lalui, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, kami percaya, Kau setia Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Kasih Tuhan, kami bersyukur kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, musim-musim hidup kami lalui bersama-Mu Tuhan. Kasih Tuhan selalu abadi buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati,
Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, hal yang selalu
bersyukur. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kau sungguh baik, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kami percaya Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari berikan sorak-sorak, Dia Allah yang setia. Kau sungguh baik, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Mari lebih kuat lagi, berikan sorak-sorak pujian bagi Allah kita. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Dan semua itu karena anugerah-Mu Tuhan. Semua itu karena cinta-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa Bapa. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami Tuhan Yesus. Semua karena anugerah
mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yes Tuhan, jadikan kami hamba-Mu yang luar biasa Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ini hati kami Tuhan, kami bawa penyembahan kami Bapa, bawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. Semakin berkurang, Biarlah Engkau yang semakin bertambah dalam kehidupan kami, Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, biarlah kami selalu mengikut Engkau Tuhan. Biarlah itu menjadi kesukaan dalam kehidupan kami Bapa, bahwa mengikut Engkau Tuhan adalah anugerah yang terindah dalam kehidupan kami Bapa. Kami melepas semua hak kami Bapa, kedagingan kami Tuhan, hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami sepanjang pagi hari ini Tuhan. Biarlah sepanjang pagi hari ini Bapa, kami melaluinya semua bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami melangkah bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Sungguh indah penyertaan Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagimu. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Yesus,
penyertaan Kau yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan semua hidup kami ke dalam tangan Kau sepanjang pada pagi hari ini Bapa. Biarlah pertolongan-Mu, biarlah anugerah-Mu, biarlah penyertaan-Mu selalu melingkupi hidup kami Bapa. Dan saatnya Bapa kami akan masuk dalam doa syafaat kami Tuhan. Dan saya serahkan kepada Sandri yang akan membawa kita ke dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tahu tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Sungguh anugerah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kelemahan kami, Engkau Allah yang memberikan kekuatan. Engkau Allah yang selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau membawa doa-doa kami kepada Engkau Tuhan. Mari Tuhan yang melayakan setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Ando Yolim bersama keluarga. Biarlah Tuhan yang memberkati keluarga ini Tuhan. Tuhan yang memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera dalam melakukan segala hal Tuhan. Berkati pekerjaannya Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan, biar ia semakin terus dekat dengan Engkau. Dan ia boleh membawa jemaat-jemaat Tuhan, terkhusus jemaat Efrata Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan. Membawa jemaat Efrata untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini Tuhan. Memberkati keluarga mereka, memberkati pelayanan mereka Tuhan. Biar semakin hari mereka semakin terus next level di dalam Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat generasi muda di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan yang memegang masa depan generasi-generasi muda ini Tuhan, menjadi generasi-generasi yang bersinar di tengah gelapnya dunia Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan seluruh pergumulan kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami mau mengangkat tangan kami, merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan, kami percaya selalu ada jalan keluar, selalu ada kekuatan buat kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini boleh tumbuh subur dalam hati kami dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Tuhan, ini doa-doa kami Tuhan. Biar Tuhan yang melayakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengingatkan kembali bahwa nanti malam kita masih akan doa 10 hari kepenuhan Roh Kudus. Mari antusias datang ya, jam 18.30. Mari datang dan mari alami terobosan, alami rawatan Tuhan di doa 10 hari kepenuhan Roh Kudus ini ya. Baik, di doa ini pagi ini kita akan belajar tentang buah roh ya, di Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Baik Bapak Ibu ya, pagi ini kita belajar buah yang keempat ya, yaitu kesabaran. Ya, dalam hidup kita kadang kalau segala sesuatu sesuai dengan rencana kita, maka itu tidak membutuhkan kesabaran saudaraku ya, karena semua sesuai dengan keinginan kita. Tapi bagaimana jika ujian kesabaran terjadi ya? Banyak yang menguji kesabaran kita ketika mungkin hak-hak kita dilanggar ya, ketika contoh yang gampang
sering dialami ya, ketika mobil lain, misalkan ada mobil, kita naik mobil kita dipotong jalurnya, wah, banyak yang tentu akan memancing emosi ya, akan membuat kesabaran kita diuji ya. Apa yang kadang kita lakukan ya, kita dipotong jalan mobil kita atau sepeda motor kita, apalagi nyerempet dikit, wah, ngamuk saudaraku. Nah, itu ujian-ujian kesabaran yang kadang menerpa hidup kita ketika kita diperlakukan tidak adil ya. Mungkin kita sudah melakukan hal yang benar tapi justru dipersalahkan ya, justru dijadikan kambing hitam ya, justru kita yang harusnya melakukan yang benar malah dicurigai melakukan yang tidak baik, tidak benar. Wah, itu menguji kesabaran kita, saudara ya. Bagaimana respon hati kita ya ketika rekan kerja kita mengejek kita ya, mengejek dalam hal apapun ya, misalkan mengejek fisik kita ya, wah, itu sungguh membuat hati jengkel, saudaraku ya. Pernah ada yang mengalami? Ya, kalau pernah mengalami ya belajar bersabar ya, tidak perlu membalas, saudaraku. Yang lebih sering ya ujian itu datang ya kalau yang suka naik motor kenceng ya, sukanya pergi mepet-mepet di lampu merah, saudaraku. Ketika lampunya sudah mau merah gitu kan, sabarkah kita untuk berhenti ya, menunggu lampu merah, lampu hijau untuk jalan, atau kita terobos? Ya, mari berlatih kesabaran dari hal-hal yang simpel seperti itu. Karena kalau kita tidak sabar, maka justru kita akan menjadi marah, kita akan menjadi emosi. Apa sih sabar itu, saudaraku? Sabar itu tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati ya. Tenang ya, tidak cepat tergesa-gesa dan tidak terburu nafsu ya. Jadi orang yang sabar harus mengerti apa itu sabar, harus tenang, tidak usah tergesa-gesa. 1 Tesalonika 5 ayat 14 berkata, sabarlah terhadap semua orang. Ya, jadi ini adalah suatu perintah untuk kita sabar menghadapi segala sesuatu. Ya, jangan cepat untuk marah, jangan cepat untuk naik pitam, jangan cepat untuk menyalahkan orang lain, jangan cepat untuk ngamuk, saudaraku. Ya, berlatih untuk bersabar. Nah, bagaimana supaya kita bisa lebih sabar, saudaraku? Sadar bahwa Tuhan lebih dulu panjang sabar terhadap kita. Ketika kita melakukan kesalahan, ya, pelanggaran, Tuhan itu Maha Pengampun, mengampuni kita, sabar kepada kita, saudaraku. Bayangkan bagaimana kalau Tuhan tidak sabar. Ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan langsung hukum kita, ya, langsung diselentik kita. Itu membuat hidup kita akan menjadi kacau, saudara. Karena Tuhan marah kepada kita. Tapi Tuhan tidak marah. Tuhan itu panjang sabar terhadap kita. Jadi maka oleh sebab itu kita juga harus sabar dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, sabar mungkin dengan istrimu, ya, mungkin
istrimu atau suamimu menjengkelkan Anda, ya, belajar untuk sabar. Mungkin Anda di rumah selalu dibikin marah, ya, cerewetnya mungkin istri Anda itu kalau ngomong gak berhenti-berhenti, tidak bisa disela, ya, membuat kuping Anda panas ngomongnya. Sabar, saudara. Sabar, ya. Karena Tuhan sabar terhadap kita, jadi kita harus niru apa yang Tuhan lakukan. Ya, berlatih untuk sabar, untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita, teman kita, saudara kita. Yang kedua apa, saudaraku? Mari menjadi pendengar yang baik, ya, supaya kita bisa lebih sabar. Kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Ketika istri kita menyampaikan isi hatinya, unek-uneknya, ya, kepada kita, atau suami Anda menyampaikan unek-uneknya kepada Anda, mungkin tidak enak didengar. Mungkin Anda pengen memotong pembicaraan karena Anda sudah merasa tidak tahan. Tapi belajar, saudaraku, belajar mendengarkan keluh kesah orang, ya, belajar mendengarkan kritikan orang, ya, itu akan menguji kesabaran Anda. Ya, dikritik itu bukan sesuatu yang membuat hati enak, saudaraku. Karena dikritik itu kan pasti sesuatu yang kurang baik, saudaraku, dari hidup kita. Ya, jadi kalau kita mendengar kritikan, kita mendengar masukan, ya, belajar untuk menerima, ya, dengan baik, saudaraku. Bersabar, ya, itu ujian buat kita untuk naik level lagi, ya. Kalau ada kritikan berarti belum baik hidup kita, saudara. Masih ada yang harus dibenahi. Nah, mari mendengar dengan baik, ya, responi, ya. Apalagi kita bisa untuk membuat hidup kita semakin naik level karena kita mendengarkan masukan kritikan terhadap hidup kita, saudara. Menjadi pendengar yang baik, ya, orang yang sabar besar pengertiannya, kata Amsal. Nah, saudaraku, ya, mari belajar, ya, untuk mendengar dengan baik. Jangan hanya mau menyampaikan sesuatu terus, ya, memberi masukan terus, mengkritik terus. Jangan, ya. Mari belajar untuk mendengar, ya, walaupun tidak enak di telinga, saudara, walaupun tidak enak di hati, tapi berlatih, ya, supaya kita lebih lagi sabar, saudaraku. Memberikan orang lain ruang untuk kelemahan mereka, saudara. Ya, jadi berikan ruang kepada orang lain, ya, untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan hatinya, saudaraku. Apalagi supaya kita bisa lebih sabar, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperhatikan. Kalau Anda ingin diperhatikan seperti ini, saudaraku, ya, mungkin Anda pengen orang mendengarkan Anda, orang mengerti hidup Anda, orang menghormati Anda, ya, Anda juga harus berlaku yang sama, saudaraku. Berlaku yang sama, jangan egois, ya, jangan ingin menang sendiri, ya, jangan ingin Anda yang selalu dihormati, ya, tapi berlatihlah bersabar memperlakukan orang lain seperti Anda juga ingin diperhatikan seperti demikian, saudara. Ya, karena saudaraku, sabar itu adalah pekerjaan hal yang
gampang-gampang susah, ya. Karena orang sabar itu biasanya berhubungan dengan waktu, saudaraku. Berhubungan dengan waktu, ya, berhubungan dengan waktu. Ya. Menunggu, ya, janjian dengan orang itu adalah hal yang sangat membosankan. Ya, tidak semua orang bisa berlaku sabar untuk menunggu sesuatu, saudaraku. Nah, ada hal yang perlu kita pelajari dari menunggu ini, ya. Kalau kita menunggu, pasti ada hal yang baik yang akan terjadi. Tapi kalau kita tidak sabar menunggu dan terburu-buru tergesa-gesa, maka kadang hal itu justru tidak baik, saudara. Seperti yang Saul pernah alami, ya. Saul raja Israel, ya, raja pertama Israel, ya, yang diurapi oleh Samuel, ya, dalam peperangannya, ya, dengan bangsa lain, ya. Samuel sudah pernah berpesan kepada Saul, ya, di 1 Samuel 10 ayat 8, engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ini pesan Samuel kepada Saul untuk menunggu, ya, menunggu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, ya. Pesan bahkan ditulis camkanlah, itu berarti harus sesuatu yang harus diperhatikan, ya. Tetapi apa yang terjadi? Samuel ternyata tidak sabar menunggu, saudaraku. Tidak sabar menunggu, ya. Tidak sabar menunggu. Nanti kita akan belajar kenapa dia sampai tidak sabar menunggu, ya. Di 1 Samuel 13 ayat 8-9 berkata, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang telah ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran itu karena tidak sabar menunggu. Ya, akhirnya Saul mempersembahkan sendiri korban kepada Tuhan yang istilahnya bukan menjadi bagian dari tugas Saul, ya. Tadi di awal Samuel sudah berpesan, tunggu, camkan, tunggu sampai aku datang. Dan ternyata Saul tidak sabaran, saudaraku. Karena kenapa tidak sabaran? Karena ternyata rakyat sudah ketakutan, rakyat sudah gelisah, ya. Maka Saul mengambil keputusan ini, saudaraku. Saul tidak taat, ya, tidak taat, ya. Ya, ini kenapa Saul tidak sabar, saudaraku? Karena dia tertekan oleh orang di sekitarnya, ya. Saat musuh sudah siap-siap untuk menyerang, ya, dia grogi karena rakyat panik, ya. Rakyat mungkin mulai sudah ribut, ya, sudah mulai bingung, terpecah-pecah, ya, sudah mulai meninggalkan Saul mungkin karena takut, ya, mungkin menganggap bahwa Saul tidak bisa ngapa-ngapain, ya. Akhirnya membuat Saul tidak sabar menunggu dan mengambil suatu keputusan yang salah, saudara. Nah, kadang di hidup kita, di hari-hari kita, ya, kadang hal ini sering terjadi ketika kita mendapat tekanan, mungkin ada pekerjaan tugas yang harus segera diselesaikan, dan itu membuat kita tidak sabar dan akhirnya mengambil keputusan yang salah, ya, mengambil keputusan yang salah, saudara. Nah, apa lagi, saudaraku? Kenapa Saul tidak sabar? Ya, karena dia tertekan oleh situasi, saudaraku. Situasinya begitu menghimpit dirinya sehingga dia tidak
mungkin tidak punya banyak pilihan, saudaraku. Dia tidak punya banyak pilihan yang akhirnya mau tidak mau membuat Saul harus melakukan sesuatu. Harus melakukan sesuatu. Tapi akhirnya adalah justru keputusannya tidak sabar mengambil suatu keputusan itu akhirnya membuat Saul ditolak oleh Tuhan. Dia mengambil keputusan yang salah yang akhirnya justru membuat hidupnya menjadi hancur, saudara. Karena tidak taat dan tidak sabar. Berlatih sabar itu banyak memberikan manfaat, saudara. Banyak memberikan kita manfaat kalau kita mau sabar terhadap sesuatu. Membantu mengambil keputusan yang benar. Kalau kita sabar, kalau kita tidak emosi, saudara, kalau kita tidak marah. Karena ketika kita marah, kita emosi, kita akan cenderung ceroboh dalam mengambil keputusan. Karena emosi kita yang keluar. Ya, seperti yang dilakukan Saul tadi. Ketika dia tidak sabar, maka keputusannya salah, saudara. Keputusannya salah. Tapi kalau kita tenang, ya, tidak tergesa-gesa, ya, kita menganalisa dengan baik, ya, mempertimbangkan dengan baik, maka keputusan yang kita ambil pasti keputusan yang terbaik, karena kita sudah memperhitungkan untung dan ruginya seperti apa, saudara, risikonya seperti apa, saudara, hasilnya seperti apa. Nah, itu sudah diperhitungkan dengan baik. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ketika kita sabar, ya, kita dapat membuat hubungan lebih bahagia, hubungan lebih baik, saudara. Ya, karena orang yang ada di sekitar kita nyaman kepada kita. Coba bayangkan kalau setiap hari ketemu yang ada di sekitar kita itu, kitanya marah-marah terus, kitanya mukanya muram terus, ya, nggak enak dilihat, nggak enak untuk diajak ngobrol, nggak enak untuk tidak ngomong, ya, itu akan mempengaruhi hubungan kita, saudara. Ya, contoh aja kalau kita dengan keluarga kita gitu, ya, kita kumpul tapi kita mukanya emosi terus, mukanya pengen marah terus, ya, orang-orang yang sekitar kita, keluarga kita pasti akan menjauh sendiri-sendiri. Nah, mari kita harus berlatih untuk bersabar, bersukacita, ya, supaya orang-orang yang di sekitar kita itu bahagia, damai, sejahtera ketika ada kita. Ya, jangan ada kita malah terjadi pertengkaran, terjadi keributan. Tapi ketika ada kita harusnya ada damai sejahtera, karena orang nyaman dekat dengan kita. Ya, yang berikutnya apa? Manfaat kalau kita sabar, membuat kita selalu positive thinking. Nah, apa sih Pak maksudnya membuat kita selalu positive thinking? Ya, maksudnya adalah kadang menunggu itu kan bukan hal yang gampang, saudaraku. Ya, mungkin kita terburu-buru, ya, misalkan janjian nih mau kemana gitu, janjian jam 11 misalkan, jam 12 belum datang, ya kan? Nah, itu kan membuat kita tidak tenang, membuat kita emosi, membuat kita berpikir yang negatif. Wah, jangan-jangan lupa. Wah, jangan-jangan dia tidak mau ketemu, atau jangan-jangan yang lain.
Ya, tapi kalau kita punya kesabaran, ya, kita pasti bisa berpikir yang positif, saudaraku. Oh, telat, mungkin ban motornya kempes atau apalah yang istilahnya itu hal yang positif, ya, dari orang itu, saudaraku. Nah itu, saudaraku, manfaatnya, ya, membantu mengambil keputusan yang benar, ya, membuat hubungan lebih baik dan membuat kita selalu positif thinking, saudaraku. Nah, kalau hari-hari ini, saudaraku, Anda mungkin sedang mengalami pergumulan hidup, sedang mengalami tekanan yang berat dalam hidupmu. Mungkin Anda sudah berdoa kepada Tuhan, sudah minta pertolongan kepada Tuhan, sudah menangis, sudah berpuasa, sudah apapun Anda lakukan, minta pertolongan kepada Tuhan, dan Tuhan belum menjawab doa Anda, Tuhan belum menjawab pergumulan Anda. Berpikir positif, berpikir positif, saudaraku. Jangan pernah menyerah. Ya, mungkin Tuhan baru ingin melihat kesungguhan Anda menyampaikan permohonanmu kepada Tuhan. Ya, percaya bahwa ketika Anda sabar, ya, ketika Anda terus berusaha tidak menyerah, percayalah bahwa waktu Tuhan untuk menolong Anda pasti tepat waktu. Pasti tepat waktu. Ya, tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan atas hidup kita. Nah, mari terus imani. Ketika hari-hari ini doa-doa Anda belum dijawab kepada Tuhan, teruslah bersabar, ya, teruslah berdoa lebih sungguh lagi, mendekat lagi kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa Anda. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apapun pergumulan Anda saat-saat ini kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Lebih lagi bersungguh-sungguh. Kalau Tuhan belum jawab, saudaraku, terus berusaha, terus bersabar, terus percaya, terus yakin bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk menolong hidupmu. Jangan pernah menyerah. Sabarlah menghadapi segala sesuatu, saudara. Sabarlah menghadapi keluargamu. Mungkin keluargamu membuat Anda tidak nyaman, membuat Anda
mungkin sakit hati, mungkin jengkel, tetap bersabar karena itu kunci untuk hidupmu lebih baik, hidupmu lebih damai sejahtera. Percayalah pada waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk menolong hidup Anda, untuk memulihkan hidup Anda. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan, hari ini 13 Mei hari Senin kita sedang belajar hari yang keempat dari doa 10 hari pencerahan Roh Kudus. Kita belajar buah roh kesabaran biar hidup kita semakin sabar dan semakin jadi berkat. Setiap malam jam 6:30 kita ada doa 10 hari dan ajak keluarga, anak-anak Anda untuk mengalami lawatan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih kami belajar dari Tuhan yang begitu sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Dan kami bersyukur karena Roh Kudus-Mu Kau berikan sehingga kami bisa menghasilkan buah roh kesabaran. Tuhan jamah kalau ada di antara anak-anak-Mu yang bergumul dengan emosi, kemarahan, dendam, dengan meledak-ledak. Biarlah kami mempunyai kesabaran yang dari Roh Kudus dan kami boleh menjadi berkat melalui itu. Berkati semesta melayani hari ini, khususnya hamba-Mu Bapak Agus yang sudah sharing firman, pakai hidupnya makin menyenangkan Tuhan, makin menjadi berkat. Kami masuki hari ini dengan sukacita, bahkan minggu ini adalah minggu yang diberkati Tuhan. Kami sambil berpuasa makin dekat dengan Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.